belajarnya dari mana? Dari internet sih. Jadi dari forum-forum yang ada, kayak misalnya salah satunya itu Black Hat, atau juga di jogjafree.net itu yang untuk di Indonesianya. Nah itu kita tergabung dari komunitas-komunitas itu sendiri. Jadi kita sharing-sharing di situ. Ada berapa jenis hacker di Indonesia, Mas? Kalau untuk hacker sih dominannya itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi kayak Black Hat, White Hat, sama Grey Hat. Kalau misalnya Black Hat itu dia dikhususkan untuk yang merusak ya, hacker-hacker yang merusak. Tetapi kalau yang White Hat dia yang membenarkan. Jadi yang bisa benerin kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh Black Hat. Nah kalau yang Grey Hat itu bisa keduanya. Dia bisa merusak, bisa juga membenarkan. Mas sendiri pernah nge-hacker apa? Ada sih kayak ya itu Friendster sama Facebook menggunakan fake login. Kemudian paling web-web kecil aja sih menggunakan SQL injection. Udah. Ya kalau keuntungan kan kita mempunyai komunitas ya. Jadi kayak misalnya dari kawan-kawan itu sendiri, mereka bisa nge-hack Bank Swiss, yang di Bank Swiss itu punya rekening tabertuan. Nah, rekening tabertuan itu kan tanpa ada yang punya, jadi kita bisa ambil semau kita. Tapi di situ kita juga mesti berhati-hati oleh security yang ada di Bank Swiss tersebut. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi dari keuntungan itu kita bisa mengadakan workshop ataupun apa. Di situ kita bisa menggunakan. Tanggapan mengenai perkembangan hacker di Indonesia pada zaman sekarang sampai pada zaman sekarang? Cukup bagus sih, tapi nggak banyak juga sih yang di Indonesia ini yang banyak. Kalau untuk di Jakarta sendiri itu masih sedikit ya. Tapi ya kebetulan yang banyak itu di daerah Jogja. Itu memang kebanyakan di daerah sana untuk perkembangan hacker itu sendiri. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang berarti perkembangannya banyak ya, Mas? Iya, banyak. Besar. Mas dapat selama menjadi hacker? Ya kalau keuntungan mungkin kita dari teman-teman sendiri ya. Kayak misalnya kita dari komunitas itu, teman kita ada yang bisa ngebobol Bank Swiss, karena kan di sana kan ada rekening tabertuan. Nah itu rekening tabertuan itu kita bisa ambil tanpa ada yang mengetahui. Nah dari nomor rekeningnya dia kita cari menggunakan program yang udah ada, dan kita setting, dan akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Udah berapa lama Mas bisa nge-hacker? Sekitar 5 tahun lah, semenjak saya SMA sih. Oh, terus belajar hacker dari mana, Mas? Banyak, dari googling, buku, teman juga ada. Terus Mas pernah nge-hacker apa? Seringnya sih website, Facebook, Yahoo Mail, ya gitu-gitu aja. Boleh dikasih tau nggak salah satu cara nge-hacker dari salah satu yang pernah Mas hacker, misalnya Facebook? Ya mungkin saya bakal kasih tahu tentang gimana caranya nge-hack website ya, Mbak. Pertama gini, website itu kan ada 2 tipe. Ada yang front hand sama yang back hand. Kalau yang ada suatu website yang dia ngebuatnya itu nggak hati-hati, Mbak. Tiba-tiba dia buat dari back hand dan terus mengingatkan tentang si front hand tanpa dia tahu kalau di back hand itu ada celah-celahnya, Mbak. Gitu. Celah-celah yang bisa di-hacker? Iya. Jadi selama ini saya nggak hacknya dari back handnya itu. Terus keuntungan apa yang motivasi atau tujuan Mas nge-hacker itu sendiri sebenarnya untuk apa sih, Mas? Banyak, terutama kalau misalkan itu website pengen saya lihat, semisal apa sih yang ada di website Google itu sebenarnya, apa sih yang ada di search engine itu ketika kita ngetik dan langsung ada kata-katanya. Itu kan benar-benar codingan-codingan yang jarang ada yang tahu kan. Disitulah saya penasaran. Jadi hanya karena penasaran aja? Nah, iya, jadi kalau di hacker Indonesia itu ada 2. Yang pertama itu hacker yang baik dan hacker yang buruk itu deh kalau bisa dibilang. Kalau yang baik itu ketika dia masuk website, kita misalkan website dulu ya, begitu masuk website itu mungkin si hacker baiknya
langsung keluar lagi. Karena kenapa? Begitu dia tahu celah-celahnya, dia langsung keluar. Beda sama hacker yang jahat. Begitu dia masuk, dia langsung mengacak-acak website itu. Kalau Mas sendiri, menurut Mas termasuk hacker yang baik atau hacker yang buruk? Saya sih termasuk yang baik karena saya cuma ambil informasi yang penting di sana. Begitu sudah selesai, saya keluar dari sana. Gitu. Saya mau tanya Mas, perkembangan hacker dari dulu sampai sekarang ini berkembang pesat nggak sih di Indonesia? Banget, berkembang pesat banget gitu. Itu Karena bisa terlihat dari apa? terlihat dari banyaknya forum yang ada di dunia maya saat ini. Setelah kita nge-googling aja deh forum hacker, dan itu ada banyak banget, gak cuma satu dua, itu bahkan ribuan ada. Oh, jadi ada komunitas hackernya? Ada komunitasnya, mereka sering bertukar pikiran dan yang itulah hacker. Ya. Cara nge-hack jejaring sosial misalnya seperti Facebook atau Twitter yang sekarang sedang zamannya terutama di kaum para remaja ya, itu gimana sih cara nge-hackernya Mas? Oh banyak mbak caranya mbak. Jadi ada 3 cara mbak yang sering dipakai untuk hacker-hacker di Indonesia. Yang pertama tuh namanya phishing, itu memancing. Yang kedua itu ada yang namanya dengan networking, jaringan, maksudnya dengan wifi. Dan yang ketiga itu dengan manual. Ini manual banget yang mungkin paling susah. Saya jelaskin yang pertama dulu ya mbak. Yang pertama itu tentang phishing ya, dengan memancing. Maksudnya itu adalah di mana Facebook domainnya kita ganti, kita samakan semua tampilan websitenya, tampilan website Facebook segala macam ya, tapi kita ganti namanya. Gitu mbak. Maksudnya gini, Facebook kan kita tahu sendiri itu nama domainnya itu facebook.com. Tapi ketika saya sebagai hacker Indonesia banyak yang memakai cara phishing, saya menggunakan facebook.co.id. Gitu. Dan ketika ada orang yang login di facebook.co.id, langsung masuk ke facebook.com. Semua password dan semua ID saya bisa baca karena kenapa? facebook.co.id saya punya. Itu finishingnya. Oke. Terus yang cara kedua tadi Mas? Cara yang kedua tadi ini adalah dengan networking. Itu banyak sekarang cara-cara pluginnya ya mbak ya. Kalau misalkan diungkapkan secara verbal mungkin rada-rada berat, cuman seperti Anda berada dalam kawasan yang bebas wifi, ketika Anda menggunakan Facebook, kalian kan tidak tahu kan kalau misalnya sebelah kanan Anda itu lagi melihat Facebook Anda, gitu. Dengan networking. Ya, kalau yang ketiga sendiri kan secara manual? Yang ketiga itu secara manual, itu dengan masuk ke Yahoo Mail, mengganti emailnya, dan terverifikasi oleh Google. Gitu. IP-nya. Mas bisa nge-hacker dari kapan? Saya mengenal dunia hacker itu semenjak saya ke Jakarta tahun 2006. Belajar nge-hackernya dari mana? Otodidak, belajar dari Google. Oh, jadi belajarnya dari Google ya? Iya. Terus menurut Mas sendiri perkembangan hacker di Indonesia dari dulu sampai sekarang berkembang begitu pesat atau sama aja? Kalau saya lihat sih perkembangan dunia hacker di Indonesia itu dari tahun 2006 sampai sekarang itu berkembangnya sangat besar. Orang-orang yang berada di komunitas underground, jadi sangat besar sekali. Jenis-jenis hacker sendiri itu ada berapa macam Mas? Yang saya tahu hacker itu sebenarnya punya tingkatan ya, punya tingkatan itu mulai dari pemula atau yang disebut juga script kiddies, terus ada juga newbie, terus apa ya tingkat sedang tengah ya, terus sampai dengan advance. Jadi istilahnya bisa dikategorikan gini, seorang hacker itu pertama dia coba-coba, kedua dia bisa ngejebol dan bisa disebut dengan hacker. Seorang hacker itu seorang ahli, dia bisa ngejebol dan membuat suatu program, itu yang bisa disebut dengan seorang hacker. Lalu jenis hacker itu ada hacker baik atau hacker buruk, itu bisa dibedakan tidak? Kalau namanya hacker itu orang yang baik, sedangkan kalau dibilang jahat itu adalah seorang cracker. Oh. Ya, hacker dan cracker itu mempunyai jalan yang sama, yaitu dengan cara ilegal, memasuki sebuah sistem dengan cara ilegal. Tapi yang membedakan hacker dan cracker itu adalah hasilnya. Hacker apa? Saya pernah nge-hack satu kampus, di mana kampus itu terkenal dengan sistem keamanannya, kampus komputer.